Ya, kaum milenial mendapat sindiran pedas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan milenial. Tidak sekali ini, Megawati menyinggung mengenai kapasitas kaum milenial. Lalu ada apa sebenarnya di balik sindiran Mega untuk milenial? Benarkah hanya karena aksi demonstrasi atau ada faktor lainnya? Kami akan membahasnya bersama M. Farhan Aziz, Presiden BEM dari Universitas Brawijaya. Selamat malam, Farhan. Ya, dan juga ada Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Kalau sini sih nggak punya gangguan Pak Bupati. Ya, sudah tersambung ya bersama kita ya. Nanti juga akan bergabung Arteria Dahlan, politikus dari PDI Perjuangan. Oke, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita dengarkan sekali lagi bagaimana sebetulnya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan atau pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada kaum milenial. Jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Oke, saya akan langsung ke Farhan untuk menanggapi pesan atau pertanyaan dari Bu Mega ini. Apa sumbangsi kalian bagi negara ini? Masa cuma demo aja? Ya, Farhan, sudah tersambung? Oke, nampaknya terputus. Oke, sekarang saya menyapa dulu politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang sudah bergabung pada diskusi malam hari ini. Bang Terry, selamat malam. Suaranya nggak ada nih. Bang Terry. Saya nggak masuk. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita Farhan sudah mendengar saya? Pak Gun-Gun bisa dengar suara? Oke. Nggak ada. Oke, kita ke Bang Terry dulu. Bang Terry, mengapa kemudian Bu Mega akhirnya menyampaikan pernyataan atau pesan terhadap generasi milenial ini? Karena kita tahu sebelumnya memang Bu Mega sudah sempat berkomentar soal kapasitas generasi milenial. Tapi kalau kemudian statementnya adalah jangan memanjakan milenial, apa sumbangsihnya? Segeram itukah Bu Mega? Bang Terry? Halo Mbak, selamat malam. Ya, masih tersambung. Oke. Bang Terry mendengar pertanyaan saya tadi? Putus-putus, Mbak. Oh, masih putus-putus. Oke, yang cukup jelas mendengar suara saya? Oke, nampaknya masih terjadi gangguan komunikasi dengan narasumber kita yang bergabung secara virtual atau dari luar studio. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, kaum milenial mendapat sindiran pedas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan milenial. Dan tidak sekali ini saja, Megawati menyinggung mengenai kapasitas kaum milenial. Ada apa sebenarnya di balik sindiran Mega untuk milenial? Benarkah hanya karena aksi demonstrasi atau ada faktor lain? Saya sekali lagi akan menyapa sejumlah narasumber yang akan membahas topik ini. Ada M. Farhan Aziz, Presiden BEM Universitas Brawijaya. Selamat malam, Farhan. Halo Mbak, selamat malam. Ya, ada Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Selamat malam Mbak Eva. Ya, ada Arteria Dahlan dari politisi dari PDI Perjuangan. Bang Terry, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita dengarkan lagi bagaimana kemudian pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ataupun juga pertanyaan terhadap kaum milenial ini yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Oke, saya langsung ke Farhan. Farhan, pertanyaannya Bu Mega, apa sumbangsih kalian bagi negara ini? Masa hanya demo aja? Jawaban Anda seperti apa? Ya, saya rasa tidak hanya tentang demo ya Mbak. Banyak sekali segmentasi dan juga manifestasi apa yang dipelajari mahasiswa, siap pemuda, pelajar di bangku pendidikan maupun di luar pendidikan, pembangunan bangsa. Mungkin salah satunya soal proliferasi dunia pendidikan melalui riset, lalu kita konversikan menjadi sebuah teknologi, penemuan dan juga untuk kemajuan bangsa. Misalkan renewable energy itu kan menjadi salah satu penemuan-penemuan dikembangkan oleh generasi muda. Jadi mungkin saya interpretasikan yang dikhawatirkan oleh Bu Mega ialah bukan soal hanya pada demonstrasi, tidak hanya pada demonstrasi, namun kekhawatiran Bu Mega terkait ini sedang corona, namun kita dari para pemuda masih saja berdemonstrasi dan mana itu kan mengumumkan massa. Mungkin saya rasa itu yang saya anggap dari pernyataan dari Bu Mega. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi Anda sebagai salah satu kaum milenial tersinggung atau tidak sebetulnya dengan pesan atau pertanyaan Bu Mega ini? Tersinggung tidak ya Mbak ya, karena mungkin melihat konteksnya juga. Namun saya rasa itu pernyataan yang saya rasa kurang bijaksana dari seorang Bu Megawati. Karena saya anggap Bu Megawati sebagai tokoh nasional, negarawan, mantan presiden kita juga, bahwasannya di kondisi yang krisis seperti ini, saya rasa sebagai negarawan, konteksnya tidak hanya tentang melihat secara faktual, namun juga sebagai peneduh, yang mana bisa jadi memberikan solusi kepada generasi muda. Statement dari Bu Mega bisa jadi, dan bisa diinterpretasikan oleh selain saya, generasi muda lainnya sebagai bentuk pendiskreditan terhadap generasi muda. Seperti itu, yang mana saya rasa pada saat krisis dan dimanapun kondisinya, saya rasa jangan sampai persoalan bangsa itu bukan sekedar kompetisi antar generasi, tapi saling bahu-membahu, yang mana pengalaman dari generasi muda itu bisa link and match kepada generasi tua kepada generasi muda, agar pada akhirnya nanti bangsa kita, negara Indonesia bisa menjadi lebih maju. Jadi saya tidak melihat adanya seberapa besar kontribusi antar generasi ataupun yang semacamnya dalam menghadapi sebuah permasalahan bangsa, termasuk di sini sebuah demonstrasi mengenai RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Oke, tapi kalau kemudian pernyataan ini disampaikan oleh seorang ketua umum partai terbesar di tanah air, ada perspektif bahwa kemudian generasi milenial ini tidak terlihat sumbangsihnya dan juga hanya terlihat demonstrasinya, dan bahkan sempat disebutkan juga sebetulnya ada upaya untuk merusak begitu ya pada saat melakukan demonstrasi. Bagaimana kemudian bisa meyakinkan seorang tokoh nasional bahwa milenial ini punya kapasitas sebetulnya? Iya, betul. Jadi biasanya kita melihat dari polanya, generasi yang tua, generasi karena baby boomer, juga memiliki sebuah akses, modal, dan juga saluran-saluran untuk mengembangkan sebuah potensi. Dan para kaum muda itu biasanya memiliki sebuah kapabilitas yang saya rasa dari hari ke hari, dari generasi ke generasi, makin meningkat. Nah, di situ saya rasa untuk meyakinkannya ialah ya bisa saja Mega melaksanakan sebuah dialog khusus yang mana mengundang generasi-generasi berprestasi. Kemarin baru saja Sumpah Pemuda, kalau tidak salah Kemenpora mengundang beberapa pemuda berprestasi nasional maupun internasional yang telah berkontribusi dan mengharumkan bangsa Indonesia. Bahkan dari sisi pemerintah telah direkognisi bahwasannya pemuda ini tidak diam saja, banyak kontribusi di bidang sosial, bidang kesehatan, bidang teknologi. Itu saya rasa cukup untuk mengupaya hal tersebut. Oke, tapi apakah kemudian ini bisa membuat kaum milenial Anda dan rekan-rekan Anda kemudian melakukan introspeksi, kalau kemudian tadi kritiknya salah satunya adalah melakukan aksi demo dan juga perusakan. Apakah ini kemudian bisa melakukan introspeksi dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi misalnya? Ya, jadi kalau menurut saya, apakah akan menjadi introspeksi bagi kita? Itu pasti. Jadi di setiap kali demonstrasi di berbagai kalangan selalu ada evaluasi mengenai aksi demonstrasi kita. Dan itu telah kita lakukan. Tapi yang dikhawatirkan adalah dari statement tersebut, saya rasa statement liar itu akan menghasilkan bahkan perdebatan di intragenerasi kita.
misalkan di antar generasi saya, misalkan generasi centennial atau anak teman-teman di tahun 30-an, itu kan bisa jadi ada yang menganggap hal itu sebagai ancaman serius, ataupun bisa jadi menjadi hal-hal yang mana wajar dalam konteks yang dibicarakan oleh Bu Mega. Itu saya rasa sebenarnya pernyataan tersebut tidak perlu disebutkan, apalagi dalam momen Sumpah Pemuda hari ini. Seperti itu. Oke. Yang juga yang lebih penting ialah selain kita mengkoreksi generasi kita, saya juga perlu mengajak juga kepada para pengelola negara hari ini juga untuk mengambil tindakan korektif terhadap demonstrasi unjuk rasa. Saya rasa muara dari unjuk rasa tersebut ialah sebuah hal yang dianggap oleh masyarakat sipil pemerintah ini belum benar dalam mengelola tata negara, termasuk misalkan dalam pengesahan RUU Omnibus Law. Dan mungkin isu-isu lainnya mungkin masa lalu ataupun masa depan akan datang, Mbak. Oke. Sekarang saya ke Bang Terry. Bang Terry, kalau kemudian ada komentar dari mahasiswa, pernyataan Bu Mega ini kemudian akhirnya terkesan mendiskreditkan rekan-rekan generasi milenial, kemudian juga menimbulkan perdebatan. Dan kita tahu sebetulnya Bu Mega memang sudah beberapa kali sebetulnya menyentil generasi milenial dan yang saat ini lumayan kalau saya bilang agak berbeda begitu ya dibandingkan dengan sentilan sebelumnya begitu, bahkan sampai mempertanyakan sumbangsihnya seperti apa. Apakah memang Bu Mega sudah segeram itu sehingga dampaknya tadi seperti menimbulkan perdebatan dan juga mendiskreditkan itu sudah diantisipasi begitu, Bang Terry? Ya, jadi begini ya, saya juga sangat sedih, sangat prihatin. Statement, ya kan, pernyataan yang sebenarnya bermotif dan bertujuan baik dari Ibu Mega, ya, tetapi ditafsirkan ya seolah-olah Ibu Mega mendiskreditkan, kemudian juga memberikan jarak antara Ibu dengan generasi milenial. Ibu kan hanya mengatakan bahwa yang disampaikan itu harus dimaknai atau ditafsirkan bahwa anak muda harus tahu siapa dirimu, di mana posisimu dalam kerangka yang namanya Indonesia dan kebinekaan. Tahu peranmu untuk berbuat seperti apa di Republik ini. Milenial, ya, itu menjadi concern besar bagi Ibu Megawati. Kalau ditanyakan betapa concernnya, sangat amat. PDI Perjuangan punya departemen khusus yang namanya Departemen Pemuda. Bagaimana anak-anak muda ya dipersiapkan, ya tidak hanya dalam konteks kesempatan, tapi memang difasilitasi betul untuk menjadi seseorang ke depan. Saya salah satu produk bagaimana PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri memperhatikan yang namanya milenial. Apalagi saat ini, Mbak bisa tahu di PDI Perjuangan, setiap jabatan harus ada ruang untuk anak muda. Harus ada yang namanya regenerasi. Harus ada target capaian yang betul-betul terukur bagi mereka untuk bisa tumbuh kembang. Jadi jangan ditafsirkan secara sempit. Bagi kami, bagi Ibu mungkin sama, pemuda itu adalah pelopor, bukan pelapor. Membangun peradaban. Pemuda itu tiang negara, generasi penerus bangsa, di mana harapan bangsa itu kita tempatkan. Ibu Mega sangat concern, sangat peduli dengan milenial dan generasi muda. Nah, makanya saya ingin sampaikan juga, ini kan himbauan, ajakan agar anak muda tahu yang namanya anak muda itu kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, soleh, berakhlak mulia, dan berbuat yang positif. Kan begitu. Tapi kalau memang ternyata tafsir yang begitu panjangnya Ibu ngomong, tapi ditafsirkan yang sepenggal seperti itu, kita juga sedih dan sangat berkeberatan, Mbak. Artinya pahami dan kenali Ibu Megawati. Bang Terry, tadi Anda mengatakan generasi milenial ini harus tahu posisinya. Artinya Bu Mega menilai bahwa generasi milenial ini tidak tahu posisinya di mana saat ini atau bagaimana? Ya, kita harus jujur ya. Kalau zaman dulu saya ini ada namanya pendidikan budi pekerti. Saya ini tahu siapa diri saya. Ya, apa yang harus saya perbuat. Itu pun saya masih banyak kelemahannya, Mbak. Kalau sekarang kita lihat anak-anak sekarang itu tidak hanya pendidikan itu tidak hanya membangun badannya, tapi membangun jiwanya. Bagaimana dia juga tumbuh sebagai pemuda Indonesia. Ini yang kita harus akui secara jujur. Ya, bahwa memang belakangan ini kita hanya membesarkan badan.
tapi jiwa bagaimana menjadi pemuda Indonesia mungkin luput dari pencermatan kita. Oke. Dan memang kan sekarang kita bisa melihat ya dampaknya. Kita juga bisa melihat kok ya alam bawah sadar Mbak sendiri mungkin bisa merasakan kok pemuda-pemuda ya nggak seperti angkatan-angkatan kita atau angkatan-angkatan saya. Oke, tapi pernyataan Bu Mega yang kemudian mengatakan jangan memanjakan milenial, kemudian juga apa sumbangsinya, artinya ada ketidaktahuan di situ, Bang Terry. Tapi sebelum Bang Terry jawab, saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Anda dari sisi komunikasi politik, Anda menerjemahkan pernyataan dan pertanyaan Bu Mega ini seperti apa? Oke, tentu pertama kita positive thinking bahwa apa yang diinginkan oleh Ibu Mega sebagai sebuah sentilan dalam konteks transformasi kesejarahan ya, terutama anak-anak muda dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tetapi kalau membaca dari perspektif komunikasi politik, memang ada pesan ini menjadi riskan, gitu ya. Ketika misalnya bacaannya sepenggal. Dan kemudian pernyataan Ibu Mega itu menjadi sangat multitafsir ya, terutama dalam beberapa hal, menyangkut konteks dan menyangkut isi pesannya. Mbak Eva, kalau kita perhatikan, pesan Ibu Mega itu kan bersifat general, milenial dalam konteks general gitu, dan itu kemudian dipertanyakan sumbangsihnya apa. Itu yang kemudian memantik sebenarnya polemik publik. Karena kalau kita bicara pernyataan sumbangsi milenial, baik kontemporer maupun historis, tentu banyak sekali. Betul. Dan banyak sekali menurut saya data, fakta, terus argumen yang bisa dikemukakan bahwa milenial itu punya sumbangsi signifikan. Contoh misalnya di ekonomi kreatif. Betapa banyak anak-anak muda dengan pendekatan baru itu kemudian mendinamisasi ya ekonomi kreatif, dan itu juga menjadi sumbangsi pada peran penguatan baik UMKM maupun bahkan unicorn ya, bahkan mungkin dekakorn, dan itu menurut saya menjadi sumbangsi anak-anak milenial di dalamnya. Kemudian yang kedua itu mendinamisasi politik nasional, baik melalui cyber demokrasi yang itu kemudian banyak memang diisi oleh Y and Z generation, termasuk juga menurut saya di offline, seperti misalnya kritisisme anak-anak muda pada saat muncul isu-isu yang kemudian menjadi polemik publik. Sebut aja misalnya undang-undang KPK, kemudian undang-undang kemarin yang Omnibus Law, dan lain-lain, itu bagian elemen penting dalam setiap sejarah perubahan politik di Indonesia adalah anak-anak muda. Sebut aja sekarang misalnya kaum milenial. Dan itu menurut saya menjadi sumbangsi ketika misalnya ada ruang kebebasan berekspresi dan anak muda tampil menyalurkan opininya melalui individu maupun kolektif ya, kelompok, itu menurut saya jadi sumbangsi. Betul. Belum lagi misalnya di aspek sosial budaya, banyak anak-anak muda yang independen, bukan bergantung pada negara, melakukan gerakan-gerakan penguatan baik politik warga, sosial, budaya, literasi, dan lain-lain. Betul. Dan itu menurut saya banyak sekali yang kemudian bisa kita potret sebagai sumbangsi anak milenial. Oke, artinya artinya Mbak Eva, kalau saya melihat posisi mempertanyakan kelompok milenial in general itu yang kemudian memantik polemik publik, sehingga kemudian ada kerancuan cara pandang, mungkin juga tafsir terhadap apa yang disampaikan oleh Oke, polemik dan tafsir seperti apa yang kemudian akhirnya polemik dan tafsir seperti apa yang kemudian muncul akibat pernyataan tersebut, Mas Gun-Gun? Ya, memang akan kemudian muncul subjektivitas yang kemudian menguat dari sebagian masyarakat, terutama yang kemudian merasa bahwa pernyataan itu punya tendensi underestimate begitu ya. Misalnya kenapa harus bicara soal mempertanyakan ulang kontribusi kaum milenial, sementara sudah cukup banyak fakta, tinggal kemudian penguatan-penguatan di banyak sisi. Misalnya teman-teman milenial yang aktif di politik, sebut aja seperti inner circle misalnya presiden, sekarang kan banyak juga milenial. Kemudian juga elemen-elemen masyarakat ekstra parlementer seperti Farhan dan teman-teman yang kemudian melakukan aktivitas kritik publik melalui gerakan ekstra parlementer, itu kemudian juga diapresiasi, cuman kemudian diingatkan bahwa sangat mungkin gerakan-gerakan itu
kemudian tidak seluruhnya under control, seperti misalnya bisa aja ada 1-2 daerah yang kemudian ada kerusuhan. Dan itu dari sejak sejarah demokrasi Indonesia dari zaman dulu, memang selalu muncul ada misalnya kekisruhan karena perilaku kolektif itu tidak seluruhnya bisa dikontrol begitu ya. Tetapi justru kesejatian gerakan mahasiswa di setiap rezim di tengah hiruk pikuk ragam peristiwa, termasuk misalnya mungkin 98 kita ingat juga cukup berdarah-darah. Begitu juga misalnya 66 gitu ya, dan tahun 70-an itu menurut saya selalu ada acting crowd ya, yang kemudian di situ menjurus ke mungkin rusuh atau mungkin juga ada kekerasan. Tetapi kan ada instrumen hukum, seperti misalnya investigasi beberapa pihak soal siapa yang kemudian melakukan pembakaran kemarin misalnya seperti di Jakarta, kan sedang berproses. Jangan kemudian terjadi demoralisasi terhadap gerakan mahasiswa, karena menurut saya gerakan mahasiswa setiap saat itu punya cara kesejarahannya sendiri untuk kemudian bertransformasi menjaga republik ini begitu dengan caranya, yaitu gerakan ekstra parlementer. Tinggal nanti mungkin teman-teman mahasiswa di eranya itu melakukan penguatan knowledge, kemudian sikap politik, sehingga kemudian lebih artikulatif dan mendalam terkait dengan isu-isu nasional yang kemudian menjadi perhatian. Artinya Anda melihat bahwa pernyataan Bu Mega ini bisa cenderung menjadi demoralisasi gerakan-gerakan tersebut, begitu, Mas Gun-Gun? Ada begini, saya ingin mengatakan bahwa diksi yang kemudian sepenggal gitu ya, dengan konteks yang mungkin tidak dibaca utuh dari pernyataan Ibu Mega, itu kalau kemudian kita tangkap misalnya apa peran milenial, kemudian dihubungkan dengan demonstrasi yang rusuh saja, begitu, itu yang saya maksud. Itu kemudian punya potensi untuk disalah tafsirkan, dan itu kemudian bisa aja muncul interpretasi bahwa pernyataan Ibu Mega itu saya sebut tadi mungkin dipahami underestimate dengan gerakan mahasiswa. Meskipun tadi Bang Arteri tadi sebut misalnya bahwa Bu Mega tentu sebagai tokoh nasional punya keinginan anak-anak muda punya basis ya, gerakan kepeloporan dalam konteks peradaban Indonesia menjadi jauh lebih kuat begitu. Nah itu yang kemudian substansi itu tidak tertangkap oleh publik. Kenapa? Karena penggalan pernyataan Ibu Mega itu kemudian cenderung generalis dan oversimplikatif. Bang Terry, saya akan minta tanggapan Anda karena kemudian pernyataan Bu Mega ini yang kemudian dipahami secara sepenggal ini nanti akan menimbulkan tendensi dan juga underestimate. Tapi dijawab setelah jeda, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Oke, saya langsung lanjutkan dialog. Saya langsung ke Bang Terry. Bang Terry, pernyataan Bu Mega kalau kemudian ditangkap sepenggal ini kan akan berpotensi untuk menimbulkan tendensi dan juga underestimate. Nah, makanya jangan dibaca sepenggal. Anak muda itu harus mencari tahu apa yang menjadi substansi dari suatu statement atau pernyataan. Kalau saya pribadi meyakini adik-adik saya yang milenial ini nggak keberatan tuh sama yang disampaikan oleh Ibu. Karena kalau kita lihat videonya secara utuh, itu kan himbauan sekaligus mengingatkan kita-kita ini yang generasi muda untuk bisa memperlihatkan siapa diri kita. Kita ini adalah pemuda Indonesia, ya. Jadi tidak ada tendensi untuk mendiskreditkan, untuk mengunderestimate. Ibu Megawati sangat tidak menafikan peran milenial. Ingat Mbak, pemerintahannya Pak Jokowi ini berapa banyak slot milenial yang banyak orang mengatakan itu nggak perlu, tapi dimasukkan. Itu kontribusinya Bu Mega. Bagaimana kalau kita mau berpikiran positif, saya ingin mengatakan kenalilah lebih dekat Ibu Mega. Bagaimana masalah regenerasi, pemberian peran milenial. Itu tidak hanya dengan retorika dilakukan di partai kami, dengan politik kebijakan partai maupun di parlemen, tapi dibuktikan secara nyata. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada demoralisasi, tapi sebaliknya melecut, menambah semangat generasi muda untuk membuktikan dirinya bahwa generasi muda adalah pemuda Indonesia yang kritis, kreatif, kuat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak,
mulia. Oke, Bang Terry, tapi kemudian pertanyaan mengenai kapasitas milenial ini kan sebetulnya bukan pertama kali, karena sebelumnya kita tahu Bu Mega juga sempat mempertanyakan pada saat pemilihan calon kepala daerah misalnya. Bagaimana sebetulnya perspektif Bu Mega? Apakah memang jangan-jangan memang betul Bu Mega mempertanyakan kapasitas generasi milenial ini, begitu Bang Terry? Saya pikir enggak ya, kalau dilihat dari selama dan berdasarkan pengalaman kami belajar bersama dan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, saya hanya melihat itu sekedar concern dan kepedulian Ibu Megawati terhadap keadaan bangsa, ya. Tapi pun kalau kita lihat statementnya secara utuh, nggak ada yang salah, Mbak. Nggak ada yang Kalau salah ya? dikatakan pada saat launching nama-nama yang di pilkada, apa yang salah di situ juga? Saya hanya melihat ya, tafsir ini harus dipakai tafsir yang positif. Dan kalau kita jeli dan dengan perspektif yang sangat objektif, saya pikir bangsa ini harus berterima kasih dengan statementnya Bu Mega. Oke. Anak-anak muda juga harus berterima kasih dengan statementnya Bu Mega pada saat yang kemarin gitu. Oke, saya langsung ke Farhan. Farhan, Anda yang mewakili generasi muda berterima kasih dengan statement yang disampaikan Bu Mega. Dan jangan sampai Anda menangkapnya ini sepenggal-sepenggal saja begitu ya, pesan yang disampaikan Bu Mega. Ya, ya menurut saya itu memang perlu statement yang perlu kita terima dan juga kita yang mengevaluasi diri sebagai generasi muda penerus bangsa apabila misalkan di zaman sekarang, di zaman 90-an masih terdapat banyak korupsi, kolusi, nepotisme, apabila misalkan masih terdapat banyak sekali permasalahan bangsa, kemiskinan, terus juga ketidakmerataan pembangunan, itu kan menjadi sebuah evaluasi negara, yang mana penerus estafetnya ialah generasi bangsa. Namun kan kembali lagi bahwasannya saya melihat bahwa statement yang dilontarkan oleh Bu Megawati itu tidak hanya berkapasitas sebagai ketua partai, yang mana mungkin melihat beberapa departemen di PDIP itu terdapat yang mengurusi tentang pemuda. Namun juga beliau adalah mantan presiden, yang mana kapasitasnya sebagai negarawan. Sehingga statement tersebut saya rasa belum bisa memposisikan diri sebagai negarawan. Yang mana kalau menurut saya jika kita komparasikan terhadap generasi milenial, apakah generasi saat ini telah berperan dengan tepat sesuai dengan perannya? Saya rasa sudah. Pertama, kita belajar. Yang berkuliah, ada yang SD, SMA, kita belajar pendidikan negara, bela negara, dan semacamnya. Berprestasi, banyak sekali berprestasi. Berpolitik bahkan saat ini sudah banyak sekali memang para pemuda yang aktif di politik, tidak hanya dalam bentuk partisipasi di partai politik, namun juga menjadi analis dan juga menjadi LSM dan semacamnya. Dan juga saya rasa yang perlu digarisbawahi dari fenomena ini ialah dikhawatirkan statement yang dilontarkan oleh negarawan akan menimbulkan fenomena brain drain, yang mana generasi-generasi kita yang muda yang bertalenta itu merasa tidak dihargai kontribusi di negeri kita, sehingga orang tersebut lebih baik pergi dan juga pindah kewarganegaraannya karena dirasa Indonesia tidak akomodatif. Yaitu saya rasa perlu ada kehati-hatian dari negarawan termasuk Indonesia sendiri mengenai pendapatnya tentang kapasitas sebuah generasi, termasuk generasi milenial, generasi sential, ataupun generasi-generasi muda di kedepannya seperti itu, Mbak. Oke, Bang Terry, ada kemudian kekhawatiran begitu ya, generasi ini merasa tidak dihargai padahal mereka sudah cukup sumbangsinya begitu, Bang Terry? Saya pikir ya kalau sampai ke arah sana terlalu jauh ya, karena kan memang betapa kepedulian Ibu, kepedulian partai, fraksi terhadap generasi muda atau istilahnya kita ini teman-teman di milenial ini pada saat ini kan tidak hanya terlihat, tapi memang betul-betul dirasakan oleh adik-adik saya generasi milenial. Jadi kita kembalilah ya ke dalam kerangka objektivitas. Dan saya juga percaya betul, kayak tadi adinda saya, Mas Farhan, ya kalau dicermati dengan betul, saya juga yakin Mas Farhan juga kan juga statementnya juga mengatakan bahwa positive thinking lah secara umum. Nah, kita berharap juga ya masalah ini bisa kita bukan diakhiri, bisa kita ambil sisi positifnya. Ibu menghimbau, Ibu Mega juga sangat concern dan sangat peduli kepada generasi muda dan mengharapkan generasi muda ini tahu kalau kami di partai itu kan sebagai kader
siap ditempatkan di mana saja dan tahu harus berbuat apa. Begitu juga generasi muda harus tahu berbuat apa dan juga harus bisa mengharumkan nama bangsa. Kan bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana yang patut, mana yang harus dikerjakan untuk bangsa dan negara. Itu semua yang disampaikan oleh Ibu kemarin ya. Kalau kita lihat ya harusnya kita menjadi bahan renungan, sekaligus juga bahan introspeksi agar kita bisa melangkah lagi lebih baik ke depan kepada adik-adik saya, generasi muda bangsa Indonesia. Oke, Farhan, apa yang kemudian disampaikan Bang Terry itu apakah kemudian bisa diterima ataukah ada hal yang kemudian perlu dilakukan untuk jangan sampai yang kekhawatiran Farhan tadi, masalah generasi milenial yang kemudian sudah memberikan sumbangsi dan lain sebagainya ini merasa tidak dihargai dan akhirnya bahkan bergerak sejauh meninggalkan negara ini begitu misalnya? Ya, baik Mbak. Jadi kan apabila Bu Megawati dan juga mungkin beberapa kolega yang menyatakan ada konsentrasi terhadap milenial, terhadap generasi muda, itu juga tidak bisa diartikulasikan dalam hanya beberapa kata yang mungkin pada statement di media ataupun mungkin di media kali ini. Saya rasa apabila kekhawatiran kami bisa bahasanya diperbaiki menjadi hal yang menjadi suatu yang positif, saya rasa bisa ditunjukkan dengan kegiatan, dengan juga bukti konkret yang memang yang akan dilakukan oleh Bu Megawati sebagai negarawan. Saya rasa pengalamannya, prestasinya itu sudah banyak. Di masa lalu bagaimana evaluasinya, bagaimana mungkin saat ini masih ada kekhawatiran bonus demografi belum bisa dioptimalkan. Itu kan menjadi salah satu catatan masa lalu yang mungkin hari ini diindikasi seperti itu, ada ketidakpastian. Nah itu saya rasa selain statement yang diberikan, namun juga perlu ada manifestasinya dalam bentuk program, dalam bentuk terobosan yang mungkin bisa kita lihat sendiri oleh generasi milenial seperti itu. Karena seringkali saya lihat seperti ini, para generasi muda bahkan itu menggapai suksesnya dalam rangka berkontribusi kepada Indonesia, itu melalui medium-medium yang mana mungkin signifikansi dan juga partisipasi pemerintah juga minim. Contoh misalkan kita melihat banyak CEO dari milenial, apakah itu memang murni dari program pemerintah dan semacam itu kan dari pihak ketiga yang mana mungkin partisipasi dari pemerintah tidak sebegitu signifikan, tidak di atas 80% ke atas. Sehingga saya rasa di sini perlu menjadi catatan apabila ingin memberikan keyakinan kepada generasi kita, harapannya juga dapat memberikan bukti yang nyata terhadap apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan antar generasi, baik misalkan image antara generasi tua dengan generasi yang muda hari ini, seperti itu Mbak. Oke, artinya jangan hanya menyampaikan pesan ataupun petuah begitu ya, tapi generasi milenial ini minta dirangkul begitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Farhan. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihatnya dengan kemudian sudah terjadi pernyataan, kemudian sudah timbul perspektif, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memperbaiki kemungkinan polemik yang masih akan terjadi akibat pernyataan tersebut? Ya, polemik sejenis ini kan mungkin dari sudut running story ya, itu tidak akan terlalu menyita waktu yang panjang sebenarnya. Cuman akan menjadi ingatan sejarah bahwa Ibu Mega mungkin pernah menyampaikan ini begitu. Dan saya pikir yang harus dilakukan kemudian adalah sebenarnya bagaimana konsep utuh ya yang belum terdengar dari Ibu Mega dalam konteks statement publik menyangkut misalnya transformasi kesejarahan peran kaum milenial untuk Indonesia ke depan begitu. Itu yang kemudian mungkin gagasan itu menjadi jauh lebih konstruktif dibanding mungkin debat-debat artificial gitu ya. Debat-debat yang mungkin tidak terlalu substantif seperti pernyataan yang kemudian harus kita tafsiri sepotong-sepotong itu begitu. Jadi saya membayangkan misalnya kemarin meskipun itu momentumnya internal partai ya dalam konteks misalnya peresmian DPD kan kantor-kantor DPD maksud saya itu kan tapi momentumnya kan berdekatan dengan satu peristiwa sejarah nasional kita yaitu Sumpah Pemuda begitu. Nah di situ sebenarnya bisa jadi momentum bagus Ibu Mega misalnya bicara soal narasi kebangsaan terkait dengan anak muda Indonesia hari ini dan ke depan begitu. Karena bagaimanapun kan Ibu Mega sudah melewati banyak sekali fase kesejarahan Indonesia. Nah itu yang kemudian sebenarnya kita tunggu sebenarnya narasi
bagaimana narasi tentang pemuda Indonesia ke depan dari perspektif Ibu Mega, dan mungkin juga itu sebagai representasi gitu dari PDI Perjuangan. Kalau di internal pasti Bang Arteria dan mungkin juga kawan-kawan sudah sering mendengar itu, tetapi dalam konteks publik Indonesia itu saya pikir perlu dan itu jauh lebih menurut saya substantif dibanding kemudian misalnya bicara soal apa sumbangsi milenial gitu dan meminta presiden untuk tidak memanjakan milenial. Konteks kesejarahan Indonesia hari ini, Mbak Eva, itu menurut saya memang saatnya milenial itu punya peran yang signifikan. Contoh misalnya dari aspek proyeksi penduduk Indonesia aja kan sekarang kan ya plus minus 40% lah proyeksi BPS ya kan. Itu kan memang anak-anak muda terutama di isu milenial, Y and generation lah gitu. Apalagi nanti saya pikir, generasi milenial itu yang kemudian partai tokoh-tokoh bangsa itu menurut saya harus berlombanya dalam konteks membangun kira-kira Indonesia ke depan. Itu setelah reformasi yang sekian panjang kita lalui itu seperti apa. Baik, apalagi generasi milenial ini bisa jadi menjadi kunci di 2024 nanti. Terakhir Bang Terry, apa yang kemudian disampaikan oleh Farhan tadi, generasi milenial selama ini butuh untuk lebih dirangkul, kemudian nanti diharapkan ada narasi dari Bu Mega. Sebetulnya harapan Bu Mega nih pemuda Indonesia seperti apa? Apakah kemudian akan bisa dilakukan dalam waktu dekat? Iya, kalau dikatakan, ya makanya saya katakan itu tadi, Ibu kan sangat concern sama generasi milenial. Bagaimana keyakinan kami bahwa nasib suatu bangsa ditentukan oleh generasi muda itu memang betul-betul diwujudkan dalam politik kebijakan partai. Pemuda sebagai tiang negara, generasi penerus bangsa yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa, atau di mana pundaknya harapan bangsa itu dapat diletakkan, itu memang betul-betul keniscayaan bagi PDI Perjuangan dan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau dikatakan merangkul, pastinya kita merangkul. Ya. Di PDI Perjuangan itu betapa banyaknya kaum milenial dan selalu menjadi perhatian yang tidak luput dari pencermatan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega itu memang betul-betul bisa dirasakan. Jadi saya sama Adinda Farhan, ya, percayalah dan kenali lebih dekat Ibu Mega. Ibu Mega itu sangat senang sama anak muda dan sangat bangga dengan anak muda. Jadi kalau dipersepsikan seperti yang tadi, saya prihatin lah, sedih. Kok jauh dari fakta yang sebenarnya gitu loh. Semoga ke depannya nanti Bu Mega akan menyampaikan narasi yang seperti Bang Terry katakan, sangat senang dan bangga terhadap pemuda Indonesia, utamanya juga generasi milenial. Itu kalau dilihat video-videonya, pidato kenegaraan atau pidato partai Ibu, pastinya itu banyak sekali. Baiklah. Baik. Bang Terry terima kasih, dan juga Mas Gun-Gun, Farhan terima kasih sudah bergabung dalam diskusi malam hari ini. Selamat malam. Ya, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.